Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Alhamdulillah, pagi ini kita dipertemukan lagi oleh Allah untuk mengikuti pengajian rutin kita setiap Selasa hingga Jumat. Cuman beberapa hari ini kita lagi absen ya. Alhamdulillah hari ini kita bisa live lagi, mudah-mudahan bermanfaat begitu kan ya. Alhamdulillah sudah bergabung Pak Supri ya. Alhamdulillah sehat Pak Supri. Cep Kiki juga sudah hadir. Alhamdulillah. Gimana Cep? Sehat ya Cep ya. Kemudian Pak Ijam. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullah. Kemudian Pak Muhammad. Beliau juga sudah hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Dengan love-nya 3 ya. Masya Allah. Sehat Pak Muhammad. Alhamdulillah. Sehat selalu ya Pak ya. Kemudian Pak Supri, Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat selalu Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Supri, sehat selalu. Pak Muhammad, terima kasih. Semoga berkah. Masya Allah ya. Lama tak bersua. Gitu ya Pak Muhammad ya. Mudah-mudahan hari ini dan seterusnya biasa lagi begitu. Kemudian Mbak Ani juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Semoga Yai selalu diberikan kesehatan. Alhamdulillah Mbak Ani. Sehat ya. Alhamdulillah. Kemudian tadi kelihatan Mbak Nur Asiyah juga sudah kelihatan ya. Pak Hadi Waluyo juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai, hadir Pak Yai. Semoga sehat selalu. Alhamdulillah Pak Hadi, sehat selalu Pak Hadi ya. Cuman punya jadwal baru nih, jemput anak ya. Antar jemput anak itu ya, sehingga waktunya betul-betul berjuang ya. Pak Mus, Assalamualaikum, hadir Yai. Alhamdulillah Pak Mus, sehat selalu Pak Mus ya. Mudah-mudahan Pak Mus makin sehat. Sehat selalu Pak Mus. Mas Sabarsa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu dengan love-nya juga 3 ya. Masya Allah. Sehat Pak Sabarsa ya. Nok Musna juga sudah hadir. Assalamualaikum, izin ikut ngaji Yai. Waalaikumsalam Nok. Gimana nih Nok Musna? Sehat selalu ya Nok ya. Sehat selalu, sehat-sehat. Kemudian siapa lagi ayo? Mas Sabarsa, alhamdulillah. Pak Ahmad Rifai, alhamdulillah ikut live. Semoga makin sejahtera. Terima kasih Pak Ahmad Rifai ya, Masya Allah. Hening juga hadir, alhamdulillah ya. Pak Munif Sidoarjo juga sudah menyapa kita ya, alhamdulillah. Kemudian Pak Gunawan, Pak Gunawan Yai punten, kalau boleh kasih saran lebih baik fokus ngajinya kalau masalah sapanya nanti. Begitu ya Pak ya. Ya Pak, insya Allah. Terima kasih sarannya Pak. Mas Ari Kempes juga sudah hadir. Alhamdulillah. Mas Ari gimana Mas Ari, sehat? Ning juga sudah hadir. Alhamdulillah. Pak Haji Dede, ini beliau hadir juga. Alhamdulillah. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gimana Pak Haji, sehat selalu Pak Haji ya. Mudah-mudahan lama nggak bertemu ini, berapa bulan. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji Dede ya, Masya Allah. Sehat selalu Pak Haji ya, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, mohon doanya Yeku, baru kebanjiran di Medan. Oh, Masya Allah kebanjiran ya. Yang kemarin ya. Sehat terus Pak Ahmad Rifai, mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ada keberkahan. Pak Haji Dede, amin ya, Masya Allah, amin ya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sehat selalu ya semuanya, mudah-mudahan. Sampai mana nih Nok Muzna nih? Lupa ini, lama absen jadi lupa.
Ustadz Azhari juga hadir, alhamdulillah. Sehat Ustadz, mudah-mudahan sehat selalu ya Ustadz Azhari ya. Masya Allah, baru hadir ini. Aduh, ini suaranya. Mudah-mudahan jelas ya. Sampai mana nih Pak Supri? Ayo, nakmuzna wal wal arif walal apa nih wal ar itu saya kalau pakai Latin bingung juga. Oke, Azhar Abdullah juga sadari, alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo juga sudah apa ini? Jadi tambah kesibukannya ya. Iya betul. Ustadz Azhari sehat Pak Ustadz. Izin numpang ngaji lagi monggo. Mbak Malia juga sudah hadir. Assalamualaikum Yai. Wala Arifatu. Oh iya, sip. Ini ya berarti ya. Oke. Pamus ya, siap Pamus. Temisper juga hadir ya. Oke, siap. Mas Endan juga hadir. Pak Supri, siap Pak Supri. Oke, wala ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap Azhar Abdullah. Walar rif'atu. Nah, begitu ya bacanya ya. Oke. Wawanya masih atof, lanya nafi bimakna laisa atau la yang beramil seperti laisa begitu ya. Sehingga dibaca isim di depannya adalah rofa. Arif'atu. Persis seperti kemarin ya. Jadi walar rif'atu. Nah, begitu. Baru depannya di sini ada bi ghairi tawadu'in. Begitu ya. Bi ghairi. Binya huruf jar, tawadu'in. Bi huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh wa huwa mudhof. Tawadu'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Pak Barudin juga sudah hadir sepertinya ya. Gimana Pak Barudin, sehat selalu ya Pak ya. Masya Allah. Ya begitulah Pak Barudin ya. Oke, kita ulangi lagi dan kita artikan ya. Jadi wawunya atop, lanya nafi beramil seperti laisa. Ya, jadi arif atu isim la yang dirofakkan dengan domah. Baru di sini binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof, tawadu'in mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Bi ghairi tawadu'in ini sebagai khobar dari la. Pak Barudin, assalamualaikum Pak Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah ini dia Kang Dendo. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Kang Dendo? Sehat ya Kang ya? Mudah-mudahan sehat selalu Kang Dendo. Azhar Abdullah siap. Ayo, gimana kalau diartikan begitu kan ya? Pak Agus juga sudah hadir, alhamdulillah. Jadi walar rif'atu, dan tidak akan menjadi mulia, boleh begitu ya. Kang Dendo udah lama Yai. Di saya nggak muncul live-nya. Oh iya. Betul Kang Dendo, saya kemarin ya itu ada kesibukan baru Kang Dendo. Sekarang antar jemput anak begitu Kang. Jadi lumayan kejar-kejaran waktunya ya. Pak Yayat MHU Sumedang. Assalamualaikum pangarsa Yai Damang, alhamdulillah. Pak Mahmud Al-Banjari juga hadir. Assalamualaikum Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang Akung juga hadir. Kang Dino bukan Yai yang hari ini. Oh gitu. Siap-siap. Alhamdulillah sudah muncul ya. Kang Fahmi Viola, lanjut Yai. Siap. Jadi walar rif'atu, dan tidak akan terangkat derajatnya, boleh begitu ya. Dan tidak akan menjadi
mulia, boleh juga begitu ya. Apa yang dimaksud? Ai fin nasabi, pada nasab. Pada nasab ya. Nasab itu apa ya? Garis ya, garis keturunan, boleh begitu ya. Boleh diartikan seperti itu. Ya. Kang Akung nih. Assalamualaikum Yai, sehat selalu. Pak Hamid 60 juga hadir. Ngeleg. Waduh, ngeleg. Ngeleg ya Pak ya, mudah-mudahan. Nggak ngeleg Pak. Mudah-mudahan ya. Yuk, saya ulang lagi ya. Apa ini? Pak Ihsan, sang pendosa. Masya Allah. Maaf, izin follow Kang Ustadz. Siap. Monggo, monggo. Mas Ari Kempes siap memposting ulang. Terima kasih banyak ya. Ya. Jadi walar rif'atu, tidak akan menjadi mulia, tidak akan menjadi terangkat derajatnya di dalam nasab, maksudnya begitu ya. Bigoiri tawaduin, dengan tanpa tawadu. Nah itu. Pertanyaannya apa itu tawadu? Nah begitu kan ya. Maka di sini muncul kalimat arti dari tawadu. Nah, huwanya domir munfasil, kalau di awal dia jadi mubtada. Yang dimaksud adalah tawadu. Apa itu tawadu? Nah begitu. Maka huwanya domir munfasil kalau di awal jadi mubtada, maka depannya dibaca khobar. Nah ini al-istislamu. Nah, ini namanya mazid, 3 bentuk masdarnya ya. Jadi al-istislamu lil haqqi. Nah gitu. Al-istislamu khobar ya, yang dirofakkan dengan domah, linya huruf jar, al-haqqi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Jadi apa itu tawadu? Tawadu itu dia adalah al-istislamu lil haqqi. Nah gitu. Dia adalah tunduk pada kebenaran. Nah, Ustaz Nur Rahman juga hadir. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Mimi juga hadir. Alhamdulillah. Gimana Bu Mimi? Sehat Bu Mimi? Terima kasih kemarin Bu Mimi bingkisannya, subhanallah, mudah-mudahan berkah. Begitu ya Bu Mimi ya. Luar biasa nih Bu Mimi ya. Mudah-mudahan rizkinya berkah selalu. Amin. Jadi tawadu itu adalah dia al-istislamu lil haqqi, tunduk pada kebenaran. Ya. Sehebat apapun, nah begitu kan ya. Ketika kebenaran yang mengundangnya, dia akan taat dan patuh. Itulah tawadu. Ya. Orang kita bilang andap asor ya, rendah hati. Nah, tapi rendah hati kepada siapa? Nah di situ. Maka di sini jelas huwa al-istislamu lil haqqi. Ya, dan satu lagi. Nah, di sini ada wawonya atop. Depannya dibaca maktuf. Nah, maktufnya wa huwa mudhof. Nah, jadi maktuf alainya pakai al. Al-istislamu. Ya, maka di sini dibaca tarkul i'tiradi. Nah, ini bentuknya namanya idofah. Ya. Jadi meninggalkan keberpalingan. Nah, begitu ya. Meninggalkan keberpalingan, baru di sini ada alanya huruf jar, al hukmi majrur yang dijerkan dengan kasroh. Nah, begitu. Jadi tawadu ini satu paket ya ini. Nah, ini satu paket. Al istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi alal hukm.
hukmi. Nah, begitu. Satu paket Pak Baharudin ya. Kang Akung, Kang Dendo, Mas Sabarsa, Pak Hamid 60 gimana masih ngelag? Pak Muhammad tetap semangat ya, Masya Allah. Nok Musnah. Nah, begitu kira-kira ya. Nah, jadi apa itu tawadu? Jadi tawadu itu al-istislamu lil haqqi wa tarkul i'tiradi alal hukmi. Nah, apa itu pengertian yang keduanya? Tarkul i'tiradi. Mampu meninggalkan keberpalingan atas hukum. Nah, begitu. Jadi ketika hukum menuntutnya, dia tidak berpaling. Ya, karena di sini kalimatnya meninggalkan keberpalingan atas ketetapan yang Allah sudah gariskan. Nah, begitu. Walaupun tidak cocok dengan hawa nafsunya, walaupun tidak cocok dengan keinginan dirinya, nah, dia tetap stop. Ya, dia tunduk. Nah, tadi pertama tunduk kepada kebenaran. Ketika kebenaran itu memanggilnya, maka dia sami'na wa ata'na. Gitu. Ditambah dengan meninggalkan keberpalingan atas ketetapan Allah. Jadi ketika Allah sudah menetapkan, dia tidak berpaling. Nah, begitu. Imtidil. Mbak Erlina Siti juga sudah hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum, selamat Pak Ustadz. Selamat pagi ya. Gitu, Mbak Erlina apa ini masuk? Kang Abdul Papua, assalamualaikum ya Iki, semoga sehat selalu. Pak Hamid 60, assalamualaikum semua pecinta ilmu, masya Allah. Pak Mahmud Ibnul Ahmad, Yai ada les privat online baca kitab Yai. Ya, bukan, kalau les itu terlalu keren ya. Hanya bimbingan kecil lah ya. Itu bisa Pak. Pak Musna, alhamdulillah. Pak D, Kaltim hadir Yai. Kemudian Merah Putih hadir Ustadz dari Caket. Caket itu apa ya? Caket. Apa itu Caket? Jakarta Timur, apa ini Jaket? Apa Jaket? Di Jaket. Bu Mesarod An-Najib juga hadir, alhamdulillah. Kemudian Fatian Sob Barokah, Masya Allah, terima kasih ya. Zafar 17 dari Serang Banten hadir Yai izin mangga. Kemudian Kang Dedi BW, assalamualaikum Yai, waalaikumsalam warahmatullah. Mbak Justina juga hadir, assalamualaikum Pak Ustadz, sehat selalu, alhamdulillah Mbak Yus ya. Mudah-mudahan Mbak Yus pun demikian. Lanjut ya. Merah Putih, lanjut Ustadz, siap. Jadi tidak akan terangkat menjadi mulia orang yang punya nasab garis keturunan yang baik, begitu ya. Oh, Imtidol, iya, Imtidol Tangerang hadir Yai, alhamdulillah. Mas Imtidol, ya, Mas Imtidal gitu ya. Mudah-mudahan sehat selalu ya Mas ya. Bi ghairi tawaduin. Bentar nih suaranya nih. Dengan tanpa tawadu. Apa tadi tawadu? Nah, tawadu itu adalah huwa al-istislamu lil haqqi. Dia adalah tunduk pada kebenaran. Ya. Kemudian dilanjut dengan watarkul i'tiradi alal hukmi. Nah, begitu kan ya. Dan meninggalkan keberpalingan atas ketetapan Allah. Tuh. Orang kadang tidak salah sih kita mengagungkan nasab atau keturunan ya, tidak salah. Tapi harus dibarengi dengan sifat tawadu. Nah, kadang-kadang ada kesombongan di situ, ya, mentang-mentang keturunan, nah di situ ya, itu.
keturunan orang baik akan menjadi baik ketika orang itu tawadu. Apa itu tadi tawadu? Nah, tawadu, dia selalu tunduk kepada kebenaran dan meninggalkan keberpalingan atas ketetapan Allah. Ya. Jadi kalau seseorang punya nasab yang baik, akan lebih baik ketika dia tetap tawadu. Nah, ini beliau Pak Haji Muhammad Samsuri, ya, alhamdulillah, sang dermawan kita sudah hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu lana. Amin. Ya. Suara saya jelas enggak nih? Perasaan kayak berat. User 67890. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kemudian Iqbal, hadir Yai Pak Muhammad. Amin, amin. Mbak Yani jelas guru. Alhamdulillah. Kang Akung kayak bindeng Yai. Nah, itu dia. Iya, betul itu. Iya, perasaan berat gitu Kang Akung, ya. Kayak belum plong gitu. Dul Karim, alhamdulillah, Al Karim Tanaman nih, jelas Pak Yai, Cep Kiki jelas. Pak Wildan, Serang hadir Yai, alhamdulillah. Pak Hamdani, jelas Yai, alhamdulillah. Iya. Iya, sepertinya gitu ya. Pak Haji Muhammad, ketinggalan diulang Pak Ustadz. Siap Pak Haji, Masya Allah. Gimana nih Pak Haji, acara jadi tanggal 6? Pak Hamid 60 jelas seger Pak Yai, Masya Allah. Pak Ahmad Rifai, suara ahli ibadah. Masya Allah. Ya, Masya Allah. Ini bentar nih, kayak belum plong gitu. Mau minum nggak bisa minum. Masya Allah. Oke, mudah-mudahan ya. Benar ini kayak agak berat. Ya. Oke Pak Haji. Kita lanjut. Kita ulang. Pak Haji Muhammad, jadi Pak Ustadz. Oh ya siap. Jadi ya, insya Allah. Tanggal 6, Ba'da Asar ya. Karena saya Ba'da Zuhur ada acara. Pak Iwan, Assalamualaikum Yai. Baru ngaji lagi, betul Pak Iwan. Nah, kemarin, ya bukan kemarin ya. Saya ada jadwal baru. Jadwal baru antar jemput anak begitu. Jadi ya lumayan juga. Mbak Eni, mau pilek kayaknya. Waduh, mungkin sehat guru, siap. Kang Agung siap meluncur Yai tanggal 6. Alhamdulillah. Oke ya. Bu Haji Hani, udah masuk belum nih beliau nih? Masya Allah. Munadi akhirah ya, beliau yang berhajat. Berhajat untuk menjamu, Masya Allah ya. Subhanallah. Pak Wildan, tinggal di mana Pak Yai? Oh boleh nanti Pak Wildan boleh apa namanya di admin ya, nanti kita bisa dijelaskan ya. Siap Ustaz Nur Rahman. Yuk lanjut ya. Saya ulang nih Pak Haji. Wawonya atau pelanya nafi bimakna laisa atau laknya bimakna. Nah itu Pak Haji Muhammad sudah membalas. Laknya itu nafi bimakna laisa atau nafi yang berambil seperti laisa. Begitu Pak Haji. Maka isim di depannya dibaca rofa. Karena laisa itu akhwatnya kana ya. Kana Allahu gofuron. Jadi isim kana itu rofa. Maka isim laisa pun rofa. Karena laknya ini bimakna atau berambil seperti laisa. Maka arif atu juga dibaca rofa. Begitu. Ya, tidak ada kemuliaan, nah, begitu ya, boleh atau tidak ada atau tidak akan terjadi diangkat derajatnya, boleh begitu ya. Aifin nasabi wal hasabi, ya ini keduanya itu maknanya sebetulnya keturunan ya, garis keturunan begitu. Nah, jadi garis keturunan kita itu tidak akan mampu mengangkat derajat kita. Bi ghairi tawadu'in. Binya huruf jar, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhaf. Tawadu'in mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin.
Gus Rofik juga hadir. Bagaimana Gus? Sehat Gus? Warna-warni juga hadir. Alhamdulillah hari ini. Masya Allah. Gimana nih warna-warni hadir kan untuk tanggal 6 ya? Mbak Ayun Musrifah juga sepertinya beliau mau hadir juga ya. Masya Allah. Al-Karim Tanaman juga hadir kan? Time Isbar juga hadir kan? Pak Supri gimana Pak Supri? Pak Muhammad tanggal 6 cuma kiriman doa insya Allah. Siap. Gus Rofi kalau melihat sehat Pak Yai. Time Isbar insya Allah alhamdulillah nih. Time Isbar juga mau hadir nih Pak Haji Muhammad ya. Masya Allah kita akan ketemu dengan Time Isbar ya. Sang melipir kita. Dul Karim insya Allah alhamdulillah. Al-Karim Tanaman juga insya Allah bergabung ya. Siap nah itu insya Allah. Alhamdulillah. Bu Haji Hani belum masuk ya hari ini ya. Kita lanjut dulu ya. Nah ini Al-Karim warna-warni juga ya. Alhamdulillah mudah-mudahan beliau tetap setia ya. Alhamdulillah. Pak Haji Muhammad, Pak Muhammad kenapa? Al-Karim mohon doanya Pak Yai siap. Yuk lanjut ya. Jadi seseorang yang nasabnya sudah bagus, keturunan, garis keturunannya sudah bagus, tidak akan mampu mengangkat derajat dirinya bighairi tawaduin, tanpa dengan bersikap tawadu. Begitu Pak Haji Muhammad. Ya. Apa itu tawadu? Nah, di sini rinciannya. Ya. Tawadu itu huwa al-istislamu lil haqqi. Tawadu itu adalah tunduk kepada kebenaran. Ya. Ketika dia selalu mengagungkan tentang pendapatnya sendiri, itulah orang bodoh. Masih ingat keterangan Fathur Rabbani yang tempo hari ya, bahwa orang bodoh itu adalah orang yang muttabi'un bi ra'yihi. Orang yang selalu mengikuti pendapat dirinya. Dia tidak mau tunduk kepada kebenaran. Nah, ketika kebenaran memanggilnya, maka kedudukan yang ia sandang, ya, keturunan yang ia sandang, harus tunduk ketika kebenaran itu memanggilnya. Makanya istilah yang sedang ngetren sekarang, kebenaran itu akan menemukan jalannya. Begitu kan ya, Kang Dendo ya. Lagi rame, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Jadi kalau kita tidak mengikuti akan tergilas. Lambat laun ya. Orang yang menentang dengan kebenaran itu ibarat orang tawaf berbalik. Gitu. Pak Fahri Ahmad Cikarang ya. Orang itu kalau tawaf, Ka'bah itu ada di sebelah kiri kita. Berarti kita ada di sebelah kanannya Ka'bah. Lalu kita berbalik arah. Nah, maka akan tergilas. Itulah kebenarannya. Ketika seseorang coba tidak tunduk kepada kebenaran, maka kedudukannya akan hancur. Begitu, dia akan tergilas. Makanya di sini, walaupun garis keturunannya dia mulia, orang terhormat, orang yang terpandang, turunan orang baik-baik, ya, ketika dia tidak menjaga sikap tawadunya, maka akan binasa. Pak Subhan, NDNTT hadir, alhamdulillah ya, masya Allah. Pak Subhan mudah-mudahan istiqomah ya. Nah, Ustaz Azhari, kebenaran itu akan menemui jalannya sendiri. Nah, itulah betul Ustaz Azhari. Jadi kalau kita tidak mengikuti, tidak tunduk, kita akan tergilas, bahkan akan terpental. Nah, itu akan terpental. Pak Subhan, amin. Nah, di samping dia tunduk kepada kebenaran, ini satu paket dengan watarkul i'tiradi alal hukmi. Gitu. Ya. Jadi di samping dia tunduk kepada kebenaran, dia mampu meninggalkan keberpalingan atas ketetapan Allah. Dia harus seiring, sejalan dengan ketetapan Allah. Apapun yang Allah tetapkan, ya, seperti Allah menetapkannya di dalam Al-Quran, kita coba untuk mendekat dengan Al-Quran. Begitu, biar kita tahu apa sih ketetapan Allah yang harus kita patuhi, begitu kan ya.
Nah, begitu kira-kira. Ya. Kemudian berikutnya ada walal jihadu. Nah ini. Walal jihadu. Ini masih sama kedudukan kalimatnya ya. Wawonya atop, elanya lanafi beramil seperti laisa. Makanya depannya dibaca al-jihadu, isim la. Yang dirofakkan dengan domah. Maka berikutnya bi ghairi taufikin. Binya huruf jer, ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Taufikin mudof ile yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Bu Ratu juga hadir sepertinya ya, Masya Allah. Sehat Bu Ratu? Oke. Pak Dokter Cinta, Masya Allah. Ya, kita ulangi lagi. Jadi walal jihadu. Ya, Bu Ratu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat selalu ya Bu ya. Alhamdulillah hadir Pak Ustadz. Lama nih Bu Ratu baru hadir nih. Kemudian Sasilah. Yai izin ikut ngaji monggo. Mbak Sasilah ya. Mudah-mudahan istiqomah, sehat selalu, dan berkah umurnya. Temister yang mengaku-ngaku benar, tapi apa sesungguhnya dia salah. Aduh, kelewat. Terima kasih Pak Muhammad. Ustaz Nur Rahman, sama dengan takwa ya Pak Yai, tawadu. Kalau takwa itu alladzina taroku syahawatin nafsi. Itu takwa. Orang-orang yang mampu meninggalkan hasrat dirinya, mengikuti kehendak Allah, itu takwa. Ya. Jadi takwa itu orang yang mampu meninggalkan hasrat dirinya, kemudian dia mengikuti kehendak Allah. Nah itu. Makola itu apa? Ya. Makola itu gampangnya bahasan ya, yang akan dibahas gitu loh Pak. Ya. Bahasan ya. Jadi kalau hadis itu kan perkataan Nabi ya. Kalau makola itu bisa juga gitu. Perkataan Nabi, perkataan para ulama gitu. Jadi disebutnya makola ya. Ya, makanya kalau kita belum jelas apa itu hadis atau ijma para ulama, kita lebih nyaman makolah. Ya begitu ya. Nah, baru kita pahami, cari tahu ini sebetulnya hadis apa yang lain. Nah, begitu. Ya. Jadi walal jihadu, dan tidak ada jihad, boleh begitu ya. Apa yang dimaksud di sini? Jihadnya yang dimaksud adalah ad-du'a'u. Ini bacanya ad-du'a'u ila dini wa huwa mudhaf. Maka depannya dibaca al-haqqi. Nah, begitu ya. Jadi jihad itu apa sih? Ad-du'a'u. Ad-du'a'u itu kalau makna Jawanya ajak-ajak. Apa itu nok musna ajak-ajak itu ya. Menyeru ya. Bunda Akwa juga hadir, alhamdulillah. Sehat Bun. Jadi ajak-ajak gitu ya. Ila dinil haqqi, marang agama hak, begitu ya. Agama hak gitu. Agama yang benar. Ila dinil haqqi. Itu jihad namanya. Sip. Pak Mahmud Al-Banjari, perbedaan antara makola dan asar. Nah itu, makola itu mencakup gitu loh Pak. Kalau asar itu kan perkataan para sahabat ya. Nah makola itu mencakup keduanya. Begitu. Ya, jadi ada makolah yang mengatakan, nah begitu, itu lebih nyaman ya. Ketika kita masih ragu untuk menyampaikannya, ini hadis apa ijma ulama, apa asar ya. Nah begitu, maka kita agar aman kita sebut
Ada makalah yang mengatakan, nah begitu. Nanti kita bisa cari tahu lebih dalam. Pak Fahri Ahmad, lid-dini haqqi, susunannya apa ya? Oh iya, baik. Jadi ad-du'a'u ini badal dari al-jihadu ya. Jadi apa sih jihad itu? Nah itu, makanya ad-du'a'u. Nah, ilad dini, ilahnya huruf cer, ad-dini majrur yang dijerkan dengan kasroh. Al-haqinya naat dari ad-dini, begitu. Pak Fahri Ahmad. Ya. Nah, ada juga nanti yang dinnya itu tidak pakai al. Ya, jadi kalau nanti ada di kitabnya kitab yang ngaji kali ini, ketika ada lafad ad-din tanpa al, ya jangan disalahin juga ya. Jadi nanti menjadi idofa ila dinil haqqi. Nah, begitu. Jadi ilahnya huruf jer, dininya majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhof, al haqinya mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Mas Imam Nawawi juga hadir. Kemudian Pak Jimmy Palu juga alhamdulillah bisa ngaji. Nah itu, Nokmuzna kitab saya tanpa al ya gitu ya. Jadi jangan disalahin ya. Jadi kalau pakai al berarti ad-dini majrur, al haqinya naat. Tapi kalau tidak pakai al, maka ilah huruf cer, dini majrur wa huwa mudhof, al haqi mudhof ilaih. Jadi agama yang benar atau agama benar ya, agama benar itu. Nah boleh begitu ya. Lalula juga hadir, alhamdulillah. Assalamualaikum Yai, semangat, siap. Terima kasih Lalula ya, mudah-mudahan semangat terus ya. Terima kasih. Kemudian Ciu, dari dulu bingung jar majrur mudhof ilaih. Oh begitu. Kalau mudhof dan mudhof ilaih itu kata majemuk. Dua kata yang mengandung satu pengertian. Begitu. Kemudian kata pertamanya itu namanya mudhof. Kata keduanya namanya mudhof ilaih. Mudhof itu pasti isim. Begitu. Jadi kalau ada huruf jar sebelumnya, maka mudhof ilaihnya, mudhofnya itu bisa menjadi majrur. Begitu. Pak Haji Mamat tanggal 6 hadir ya. Oh Imam Nawawi. Oh kalau nggak salah Mas Imam itu dari Sulawesi kalau nggak salah. Benar nggak Mas Imam? Ya kalau nggak salah ya Mas Imam ya. Mudah-mudahan tuh kalau tanggal 6 bisa hadir luar biasa. Benar nggak Mas Imam? Itu Pak Haji Mamat nanyain ya. Nah gitu. Jadi mana tadi? Nah, jadi ad-du'a'u ilad dinil haqqi. Nah, begitu ya Nokmuzna ya. Jadi kalau tidak ada alnya berarti wahwa mudhof. Tapi kalau ada alnya berarti al haqinya jadi naat. Begitu. Pak Diwaluyo, saya dulu nggak tahu, setelah ngaji sama Pak Yai jadi tahu. Subhanallah. Nah begitulah ya, mudah-mudahan Pak Hadi menjadikan lebih paham lagi begitu ya Pak Hadi ya. Jadi jihad itu adalah ad-du'a'u. Tadi kalau makna Jawanya ajak ila dinil haqqi, marang agama yang benar. Nah begitu. Begitu betul Mas Ciu. Pak Haji Mamat, Cep Kiki, Bandung dekat hadir. Ayo gimana nih komentar Cep Kiki nih. Gus Rafiq Pak Yai, alhamdulillah kalau menyurah kitab kita bisa paham. Masya Allah, tabarakallah. Amin. Siap ya. Nah begitu. Jadi jihad itu adalah ketika kita mau mengajak kepada agama yang benar, itu jihad. Nah agama yang benar itu agama apa? Nah begitu kan ya. Nah, jadi adalah agama Islam itu. Jadi ketika saudara kita, teman kita, nah gitu kan, dia beragama,
Islam, begitu kan ya, tapi dia belum maksimal melakukannya, lalu kita coba mengajak-ajak untuk bisa maksimal melakukannya sama dengan diri kita. Nah, itu masuk kategori jihad ya. Biasanya beresiko. Yang namanya jihad itu beresiko. Ya, beresiko bisa dicemooh. Nah, itu bentuk pengorbanannya. Karena dulu baginda Nabi dan para sahabat itu ketika berjihad, taruhannya adalah nyawanya. Nah, kita bisa juga seperti itu ya. Nah, bisa juga taruhannya harga dirinya, begitu kan ya. Sepertinya gitu kan ya, harga diri kita itu dijual oleh Allah kepada Allah. Ya, ingat, Allah itu membeli dari seorang mukmin adalah dirinya dan hartanya. Nah, gitu kan? Innallaha ishtaro minal mu'minina. Nah, sesungguhnya Allah membeli dari seorang mukmin. Apa yang dibeli? Anfusahum, diri mereka. Tuh, baru anfusahum, baru harta mereka. Jadi pertama adalah diri kita dulu. Diri kita harus dijual kepada Allah. Nah, makanya di ayat lain, wa minan nasi mayyash, apa tuh? Mayyashri nafsahu batigha amardatillah. Hanya sebagian manusia yang mampu menjual dirinya kepada Allah. Nah itu. Nah kita mudah-mudahan masuk kategori sebagian itu. Sebagian yang menjual diri kita kepada Allah. Apa yang dimaksud dengan menjual diri kita kepada Allah? Apong masalah. Assalamualaikum Pak Ustadz, ikutan mangga. Gus Rafiq, naam Pak Yai. Azari, harga diri vs diri. Masya Allah. Atau nyawa. Ya, ya betul. Jadi Allah itu membeli diri kita. Makanya kita harus punya modal agar Allah itu membeli. Gimana Allah mau membeli dari diri kita kalau kita tidak punya modal? Dan modal itu pemberian dari Allah. Ingat, al-aqlu wal haya'u huma ra'sumalin. Itu ada di Fathur Rabbani. Ya. Coba lihat di Fathur Rabbani. Munadia Khira sudah gabung belum ini? Munadia Khira. Yang ada Fathur Rabbani 125. Di halaman 125 boleh dibuka. 125 ya. Ini Fathur Rabbani. Nah, bahwa modal yang Allah beri itu apa bentuknya, begitu kan ya? Nah, ya. Halamannya ini 125. Nah, ini halaman 125. Kita cari ke atas. Nah, bentar nih. Nah, ini ada hadza. Nah, ini. Ketemu? Hadza al-aqlu wal haya'u huma ra'su malin. Nah, ini. Pak Asep Hermawan, apa artinya ai? Ai itu huruf tafsir ya Pak Asep. Jadi boleh diartikan yaitu, boleh juga diartikan maksudnya begitu Pak. Karena dia huruf tafsiriyah, menafsirkan begitu Pak Asep. Ya. Nah, coba perhatikan ini. Jadi hadza isim isyarah kalau di awal dia menjadi mubtada. Al-aqlu khobarnya. Al-aqlu adalah badal. Badal dari lafad hadza. Tegese ya, kalau Jawanya tegese nokmusna. Wal haya'u wawunya atop, al haya'u maktuf dari matuf alainya al-aqlu. Baru huma ini adalah domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada 2.
Karena mubtada satunya sudah ada, hadza. Nah, begitu ya. Oke, siap. Nah, gitu. Maka roksu, dibaca roksu, ini adalah khobar dari huma. Atau bisa disebut khobar dua. Wahuwa mudof. Al-mali mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Begitu Kang Dendo. Kang Akung, mana nih suaranya? Pak Supri, Pak Muhammad, Pak Hamid 60 seger-seger. Ya, begitu ya. Al-Karim, masih Al-Karim. Kang Akung masih di bawah berdua. Teh Miswar ya, majelis berapa? Bentar, majelis berapa ya? Majelisnya 29 tem. Majelis 29. Pak Barudin masih, Pak Barudin ya. Masya Allah. Masa Barsa. Mbak Apong. Mbak Apong Mas sama. Dulu kami mondok, tapi pada lupa alatnya. Oh, insya Allah. Bu Apong ya, mudah-mudahan dengan mengikuti ini teringat kembali gitu Mbak Apong ya, mudah-mudahan Mbak Apong istiqomah ya. Pak Ihsan, Pak Ikhwan ya, Hasanuddin siap, Masa Barsa siap yaiku, Masya Allah. Dul Karim masih Pak Yai. Pak Muhammad Amin, yuk kita lanjut ya. Jadi hadanya isim isyarah. Kalau di awal dia menjadi mubtada, menjadi pokok kalimat. Cuman ada kaidah, kata setelah isim isyarah itu badal. Nah, oh orang Sunda siap, Teh Apong ya, siap teh. Oke, Tasik, Masya Allah. Temennya sang ceria kita nih Bu Wiwin. Mana nih Bu Wiwin, hadir nggak nih hari ini Bu Wiwin nih? Kok nggak ada suaranya ya Bu? Hadir nggak nih Bu Wiwin nih? Nah, itu ya. Wawunya atop al-haya'u ma'tuf. Cekson Sukabumi hadir, Masya Allah. Ya. Oh gitu. Ya. Al-haya'u ma'tuf dari ma'tuf alainya al-aqlu. Nah gitu ya. Jadi humanya domir munfasil. Kalau domir munfasil itu dia selalu di awal. Ya. Selalu di awal. Ya, siap Jackson. Nah, komunikasi aja Jackson. Pak RT juga hadir, alhamdulillah ya Pak RT. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Kalimantan Tengah hadir, alhamdulillah. Kang Dendo, Bu Win masih memandangi wajah suami. Oh begitu Kang Dendo. Abah Ojinya juga nggak hadir kok. Ya. Jadi humanya domir munfasil. Kalau domir munfasil selalu di awal ya, makanya dia menjadi mubtada dua. Ya, baru roksu khobar dua, maksudnya khobar dari lafad huma, wa mudof al-mali, mudof ile yang dijerkan dengan kasroh. Jadi huma roksul mali ini satu kalimat. Nah kalimat ini menjadi khobar dari hada. Begitu. Ya. Dul Karim siap. Nah begitu ya. Oke, Kiao. Ustadz TikTok. Kiao, ya siap, keren ya, subhanallah. Ya, Kiao, betul ya bacanya saya ya, Ki. Jadi kalau kita artikan, ini akal dan malu, begitu, adalah, nah gitu, karena mau khobar, huma, keduanya adalah, tuh adalah lagi, roksu malin, modal. Roksu itu kepala, malin itu harta. Kepala harta itu maksudnya adalah modal. Jadi akal dan rasa malu itu keduanya adalah modal. Kalau seseorang tidak mempunyai akal dan tidak mempunyai rasa malu, itu berarti modalnya habis. Lalu apa yang akan kita jual? Begitu. Allah akan membeli apa dari diri kita karena kita tidak bisa jualan. Yang pertama punya akal tapi tidak bermanfaat akalnya. Akalnya tidak difungsikan untuk memahami ayat-ayat Allah. Sedangkan akal itu adalah nurun fil qalbi.
cahaya yang ada di dalam hati. Gimana mau bercahaya ketika akalnya tidak dicas, ya kan, dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sumber dari cahaya. Jadi kalau akal kita tidak memahami Al-Quran, sama dengan HP yang bagus, tapi tidak dicas, baterainya habis. Walaupun pulsanya banyak, kotaknya banyak, ya, dan mereknya terkenal, tidak berfungsi. Kenapa? HP itu tidak ada baterainya, habis. Gitu. Sama dengan akal. Makanya akal itu adalah pemberian Allah yang sangat berharga. Ingat gak kemarin? Khairul mawahibi al-aql. Sebaik-baik pemberian dari Allah adalah al-aql. Karena itu adalah modal. Itu yang harus kita ingat. Kemudian wal haya'u, dan rasa malu. Apa ciri orang yang mempunyai rasa malu? Bersyukur. Orang itu kalau diberi, minimal itu mulut kita itu mengucapkan terima kasih. Begitu. Ya, warna-warni masih. Haji Atik, Bu Hajah Atik. Oh, maaf, halaman berapa ya? Kitabnya halamannya ya. 125. Ya. Halamannya 125, yang kitabnya putih ya, Fathur Rabbani. Nah gitu. Pak Soheb 07. Oke. Pak Hamid 60, halaman 106 ya. Kalau kitabnya Pak Hamid, halaman 106. Nah gitu ya. Jadi seseorang itu disebut modalnya masih ada ketika akalnya mampu menyinari hatinya. Akalnya mampu memahami ayat-ayat Allah. Dan yang keduanya adalah al-haya'u. Dia ada rasa malu. Ya. Apa ciri orang yang mempunyai rasa malu? Dia selalu bersyukur. Gitu. Makanya bersyukur itu ada 3. Pertama, bil qalbi. Meyakini bahwa hatinya itu meyakini pemberian Allah. Pemberian itu dari Allah. Yang cocok atau yang tidak cocok. Ya. Keduanya adalah dari Allah. Tapi ada ayat yang menjelaskan bahwa nikmat itu dari Allah. Kalau bukan nikmat itu dari dirimu sendiri. Ya. Jadi ketika ketidakcocokan menimpa diri kita, itu aslinya hakikatnya dari Allah. Tapi hasil dari akibat perbuatan yang buruk yang kita lakukan. Gitu. Makanya innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Nah, begitu. Allah tidak akan merubah. Tidak akan merubah nasib baik kita. Sebentar ya, verifikasi dulu. Jadi Allah itu tidak merubah. Lalu yang merubah itu siapa? Hatta yughayyiru. Fa'ilnya adalah mereka. Hatta yughayyiru, itu panjang dibacanya ya. Nah, itu menunjukkan bahwa fa'ilnya adalah kita. Kalau yang pertama innallaha, fa'ilnya adalah Allah. Jadi Allah tidak merubah dan Allah menyebutkannya dengan menggunakan taukid. Jadi ketika nikmat itu dari Allah, tetapi kalau bukan nikmat itu dari dirimu sendiri. Artinya akibat dari perbuatan. Nah, begitu. Nah, orang yang akalnya tidak berfungsi dan tidak punya rasa malu, itu berarti modalnya habis. Karena keduanya itu adalah huma ra'sul mali. Keduanya adalah modal dari Allah. Nah, ketika modalnya habis, Pak Rifai ya, Pak Mahmud Al-Banjari ya, ketika modalnya itu habis, kita nggak bisa jualan. Lihat orang jualan, ketika modalnya habis, dia tidak bisa berjualan.
Apa artinya? Ketika Allah menghendaki, ketika Allah ingin membeli diri kita, kita nggak bisa memberikan jualan kita. Contoh, ketika malam hari tiba, orang yang mempunyai modal, yaitu akal dan rasa malunya dia masih tetap sempurna, dia akan terbangun untuk menjual dirinya kepada Allah, yaitu sholat tahajud. Tapi bagi orang yang tidak memiliki modal, dia tidak mampu berjualan. Ketika itu Allah membeli diri kita. Tapi kita tidak bisa menjualnya. Kenapa? Akal kita dan rasa malu kita, modal yang Allah beri habis. Begitu. Teh Apong, kalau yang ini bukan Nasoihul Ibad teh, ini Fathur Rabbani ya, referensi sedikit itu ya. Karena tadi ngomongin modal ya. Nah begitu. Ya, makanya kita jaga akal kita. Karena akal itu khairul mawahibi. Al-aqlu, sebaik-baik pemberian dari Allah adalah akal. Makanya gunakan agar kita bisa berjualan ya. Ingat, Allah itu menjual diri kita, membeli diri kita maksudnya, itu bi'anna lahum jannah. Dengan surga. Makanya orang yang bertakwa, dia mampu meninggalkan hasrat dirinya. Tuh, nyambung kan? Orang yang bertakwa itu adalah orang yang mampu menjual, ya, meninggalkan hasrat dirinya, mengikuti kehendak Allah. Itu artinya menjual dirinya kepada Allah. Begitu. Mas Endan, terima kasih. Ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Kalau Nasoihul Ibadnya bab 10. Sel kopi. Halaman berapa Nasoihul Ibadnya? Nah, ini di sini ada di atas. Nasoihul Ibad bab 10 makalah ketiga. Begitu. Ya, bisa dipahami ya mudah-mudahan ya. Pak Mahmud Ibnu Ahmad. Waduh, nanya lulusan. Ya, tidak boleh menyebutkan alma mater, Pak. Ya, mangga Bapak bisa komunikasi dengan admin ya. Pak RT, terima kasih Pak RT. Kang Dendo masih, Kang Dendo. Pak Supri masih. Pak Barudin. Pak Haji Mamat masih. Mana nih Pak Haji? Semangat Pak Haji ya, Masya Allah. Terima kasih tafsir Jalalainnya Pak Haji, Masya Allah. Sayanya lagi ngisi acara waktu itu ya, Masya Allah. Jadi nggak bisa ketemu Pak Haji, mohon maaf. Pak Barudin masih Pak Guru, oke. Pak Haji Mamat hadir, Pak Supri masih, oke. Temisper mana Temisper? Ya, Temisper hadir katanya Pak Haji. Selen langsung mulai naslibatnya, siap. Mbak Irma, Teh Irma. Assalamualaikum Pak Ustadz hadir, Masya Allah Teh Irma. Sehat ya. Time is siap Ustadz. Pak Komarudin. Assalamualaikum, mohon maaf baru hadir ya. Ya Pak Muhammad Furkon. Oh Masya Allah, maaf ya ikut tanggal 6 Desember kira-kira bawa kita Bapak. Ya katanya sih mau bahas Fathur Rabbani ya. Nanti saya kasih kopian gak apa-apa kok. Paling hanya 1 lembar ya kita bahas. Itu sambil ngopi begitu Pak Furkon ya, Masya Allah. Pak Uce, tadi Pak Uce ya, Kang Dendo, Kang Akung masih, itu bahasa saya Kang Dendo. Masih di bawah beduk, itu bahasa saya itu, nanti kena, apa namanya tuh, iya itu punya saya, masih Kang Dendo, nah itu bahasa saya. Sudah ada hak patennya Kang. Kang Akung hak cipta. Mana Bu Wiwi nih sepertinya. Waduh, kena royalti.
Iya, begitu Kang Dendo ya, mudah-mudahan. Ya. Pak Munif masih Pak Munif, ya. Sidoarjo ya. Pak Muhammad Furkon, siap ya Iku, biar mengambil barokah, insya Allah. Bawa kitabnya, siap. Bu Neneng Sarah juga hadir. Assalamualaikum ya waalaikumsalam. Kemarin Bu Neneng hadir nggak waktu hari Ahad Bu? Masya Allah. Pak Supri kena pelanggaran. Hening siap. Asia apa itu hening ciri khasnya. Sidoarjo ya Masya Allah. Pak Mahmud Al-Banjari. Lanjut Yai, siap. Nah itu ya. Jadi akal dan rasa malu kita adalah modal. Pak Agus masih menyimak. Kang Deno, Pak Hadi hadir. Diganti bahasanya nih, Masya Allah. Ya, begitu ya. Nah, di sini makanya ada lafad. Nah, terusin dulu ya. Fatur Rabani terusin dulu apa ke balik lagi ke Nasail Ibad ya. Oh, apa tadi Neneng Sarahnya? Oke, kita lanjut ya. Tadi saya ngomongin modal ya. Nah, itu modal yang perlu kita bina gitu. Artinya perlu kita bimbing terus agar modal kita itu bertambah gitu sehingga kita bisa berjualan di hadapan Allah. Karena Allah itu menjual diri kita. Membeli diri kita dan harta kita. Gitu. Tapi dari seorang mukmin ya, minal mukminina itu At-Taubah ya, surat At-Taubah ayat 111. Oke, nah begitu kira-kira ya. Kalau di Fatur Rabani itu di atasnya itu dia memberitahu kepada kita ya bahwa ciri orang yang modalnya habis itu seperti apa gitu. Nah, udah pernah bahas kalau nggak salah ya. Ya, udah pernah kalau nggak salah itu. Oke, kita balik lagi ke Nasoihul Ibad. Ya. Itu sekilas aja tadi ya. Nah, tadi mana tadi? Nah, ini ya. Kita lagi ngomongin jihad. Malu itu bagaimana ya Ustadz? Oh, malu ya. Oh iya, siap-siap. Jadi malu itu ketika kita tidak bersyukur, Pak Muhammad. Orang yang tidak bersyukur berarti tidak punya rasa malu. Oh iya benar, tadi lagi ngomongin bersyukur ya Pak Muhammad ya. Ya gitu. Jakalana, Masya Allah. TB Yahya Sumber Jaya, belum Yai. TB Yahya itu Teh Mimin ini kalau nggak salah. Haji Muhammad Neneng Sarah. Waalaikumsalam. Jamaah Purwakarta pada hadir ya kira-kira. Kita silaturahmi. Oh siap. Nanti disampaikan Pak Haji. Ya. Dila Ustadz toko saya sepi. Oh apa ini? Toko saya sepi. Toko yang mana dulu nih? Kalau yang lagi kita bahas adalah toko diri kita. Ya kan? Ketika toko diri kita itu tidak ada modalnya, otomatis tidak ada barangnya dan orang tidak akan bisa membeli. Nah, sedangkan diri kita itu pembelinya adalah Allah. Lihat surat At-Taubah ayat 111 ya. Di situ Allah memberikan pernyataan bahwa Allah itu membeli dari seorang mukmin dirinya dan hartanya. Kalimat dirinya itu di awal. Nah, itu. Ya, makanya ketika modal kita tidak habis, insya Allah kita bisa berjualan. Makanya ada ciri orang yang modalnya masih ada, begitu kan? Nah tadi Pak Muhammad menanyakan bagaimana malu, begitu kan ya? Nah malu itu adalah
orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur adalah orang yang mempunyai rasa malu. Ketika Allah memberi apapun pemberian Allah, kita diharuskan bersyukur. Cuman cara bersyukur itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bil qalbi. Apa itu bil qalbi? Dengan hati. Hatinya harus meyakini bahwa ini adalah dari Allah. Nah, ketika hati kita meyakini bahwa ini adalah dari Allah, berarti kita sudah bersyukur dengan hati. Begitu. Terus bagaimana itu kalau yang tidak cocok? Nah, ketika tidak cocok, kita harus meyakini bahwa pemberian Allah yang tidak cocok itu akibat dari perbuatan kita. Hakikatnya Allah yang beri. Maka syukur yang kedua bil lisan. Ketika cocok, maka ucapkan alhamdulillah. Ketika tidak cocok, jangan mengeluh. Jangan bercerita di hadapan Allah. Kenapa? Kita sudah diberi tahu oleh Allah bahwa manusia itu mampu. Mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Bahwa manusia itu punya kemampuan untuk bertahan dalam kondisi apapun. Jangan sekali-kali kita bercerita. Karena Allah lah yang punya cerita. Lalu bagaimana cara pendekatan diri kita kepada Allah? Cukup dengan sering membaca Quran. Biqiraatil Quran. Paham atau tidak paham yang dibaca, baca Quran. Karena Quran itu adalah kalamullah. Ketika kita sering mengucapkannya berarti kita sering ngobrol dengan Allah. Itu salah satu cara pendekatan diri kita dengan Allah. Begitu. Kang Ubed, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Muhammad, Masya Allah, subhanahu. Terima kasih Pak Ustadz. Siap Pak Muhammad. Gitu. Jadi baca Quran itu. Tidak usah bercerita. Bahkan orang kalau semakin soleh, dia berdoa pun sudah mulai malu. Dia yang diperbanyak adalah zikir. Begitu. Makanya dari Fathur Rabbani menjelaskan bahwa orang yang berdoa dengan orang yang berzikir, Allah lebih mengistimewakan pemberiannya kepada orang yang berzikir. Begitu. Tapi itu ada tahapannya ya, kita tetap berdoa. Ya, kita tetap berdoa. Yang penting kita tidak boleh mengeluh. Yaitu salah satu tanda syukur kepada Allah. Kemudian yang ketiga adalah bil arkan. Dengan apa tadi Pak Haji Dede? Aduh, pertanyaannya nggak kebaca. Bisa diulang Pak Haji. Rasa malu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Rasa malu itu tidak akan datang kecuali dengan kebaikan. Itu kata Pak Mahmud Al-Banjari ya. Alhamdulillah beliau ngasih masukan. Pak Iwan, Pak Yai, kalau kita hilang jabatan di pekerjaan, apa salah jika kita minta lagi ke Allah? Nah, di situ Pak. Di situ letaknya kita bersyukur. Orang yang selalu bersyukur, apa janjinya Allah? La azidannakum. Allah pasti akan menambahnya. Itu. Ketika seseorang punya jabatan, lalu tidak dipakai lagi. Tapi dia orang baik. Orang bersyukur. Mungkin ketika dilepaskan jabatannya itu, dia akan bertambah baik. Begitu Pak. Ya. Yang penting qanaah. Ingat qanaah itu aromanya semerbak. Ketika seseorang itu qanaah, maka kekayaan dan kedudukan itu mencarinya. Begitu. Mencarinya Pak. Jadi ketika dia lepas dari jabatannya, dia punya kasus tidak, begitu kan ya. Ketika dia punya kasus, ada kesalahan yang dia perbuat, itulah sebagai peringatan. Mungkin dengan lepasnya jabatan itu akan menjadi baik. Bahkan dia akan bertambah waktunya kepada Allah. Begitu. Ya, makanya bersikap qanaah lah. Apa itu qanaah? Kemarin qanaah itu tarkut tasyawuki ilal mafkudi. Orang yang sudah mampu meninggalkan kegelisahan
keresahan, ketidaknyamanan terhadap sesuatu yang tidak ada. Dulunya dia pejabat, kemudian dia tidak lagi menjabat, tapi dia tetap nyaman. Nah, itulah qanaah. Maka Allah akan berikan kedudukan lagi yang lebih baik. Begitu, Pak. Enggak mesti di kedudukan itu. Allah akan letakkan kedudukannya lebih baik. Dunia dan akhiratnya. Begitu. Qanaah itu lebih cenderung artinya gimana, Pak Yai? Qanaah itu orang yang mampu meninggalkan keresahan dari sesuatu yang tidak ada. Ya, makanya ada tafsirannya wal istighna'u bil mawjudi. Merasa cukup dengan yang ada. Begitu. Pak Haji Dede, Asop 10, aduh iya, tentang berbisnis, ya boleh Pak Haji, monggo dipelajari. Tapi tetap ya, berbisnis dengan Allah, itulah yang menguntungkan. Artinya apa? Berbisnis dengan Allah itu, ketika kita menggunakan atau menjalankan syariat-syariatnya, insya Allah menguntungkan dunia dan akhirat. Ya begitu Pak Mahmud Al-Banjari. Qanaah arti Jawa nrimo ing pandum. Ya, betul. Jadi tidak ada keluhan. Ya, tapi ingat bukan putus asa. Ya, karena dia tetap nyaman. Tidak ada kegelisahan. Begitu ya. Ya, Kang Ubed menerima apa adanya. Ingat, tapi tidak orang yang menyerah. Gitu Pak Ubed. Ya, sebab di situ orang yang mampu meninggalkan keresahan, gitu. Jadi walaupun dia sudah berusaha keras, kemudian tidak mencapai hasil, dia tidak resah, tidak mengeluh. Itu qanaah. Ya, jadi bukan pasrah begitu saja, bukan. Oke. Siap Pak Supri, bersyukur, berusaha. Kang Ubed. Misbar qanaah adalah sebagian iman. Oke ya. Nah begitu kira-kira. Jadi sekarang kita diajarkan untuk mengajak. Walal jihadu ay ad-du'a'u ila dinil haqqi bi ghairi taufikin. Nah ini belum nyampe sini. Jadi binya huruf jar ghairi majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudhof, taufikin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Nah, jadi tanpa taufik. Apa itu taufik? Nah, di situ ya. Jadi tidak ada jihad tanpa taufik. Nah, begitu. Jadi jihad itu tidak dengan gayanya sendiri. Makanya tadi jihad itu ad-du'a'u ila dinil haqqi. Ya. Dia menyeru atau mengajak kepada din yang benar. Begitu kan? Nah, dengan tanpa taufik itu tidak termasuk jihad. Nah, sekarang apa itu taufik? Nah, begitu ya. Maka di sini ada definisi taufik. Nah, wahua, nah, berarti taufik itu adalah an. Nah, ini huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka annya huruf masdariyah. Ya, yakuna fi'il mudhari nakis. Yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Gitu ya. Kalau tanda nasabnya fathah, ini asalnya awalannya akhiran doma. Ah, ini Teh Mimin juga hadir sepertinya, Masya Allah. Sehat Teh Mimin, Masya Allah. Wawanya halia Pak. Ya. Jadi menjelaskan taufik itu apa sih? Nah, begitu Pak. Ya. Jadi huwanya domir munfasil. Kalau di awal dia menjadi mubtada. Maka hanya huruf masdariyah. Yakuna fi'il mudhari nakis yang dinasabkan oleh an yang oleh an dengan tanda nasabnya fathah. Alhamdulillah temimin ya. Pak Ahmad Solehuddin, Assalamualaikum Pak Ustadz, Jambi hadir sudah lama. Alfa, waduh, ngalah barokah. Siap
Mudah-mudahan tetap istiqomah ya Pak ya. Jadi ini adalah fi'il mudhari nakis. Domirnya huwa belum bisa menjadi isim kana. Begitu. Maka ketika ada fi'il dibaca rofa. Kebetulan ini dibacanya idofa. Kalau dibaca idofa maka kata pertamanya mudof. Mudof pasti isim. Maka dibaca fi'lu. Jadi fi'lu isim kana yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-abdi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Nah maka depannya dibaca khobar kana. Muwafikon. Nah ini muwafikon khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Begitu ya. Jadi kalau dibaca komplitnya seperti ini. An huruf masdariyah. Yakuna fi'il mudhari nakis yang dinasabkan oleh an dengan tanda nasabnya fathah sebagai silah masdariyah ditakwil isim yang rofa sebagai khobar dari lafad huwa. Fi'lu isim kana yang dirofakan dengan doma wa huwa mudof. Al-abdi mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Muwafikon khobar kana yang dinasabkan dengan fathah yang bertanwin. Baru di sini ada 5. Li huruf cer, ma isim mausul sebagai majrur. Nah, maka depannya dibaca yuhibbu fi'il mudhari. Ya, yuhibbu fi'il mudhari. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim maka dibaca rofa. Kebetulan di sini ada lafaz Allah, maka dibaca Allahu. Maka hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Jadi yuhibbu fi'il mudhari hu domir muttasil sebagai maf'ul bi muqaddam. Allahu fa'il yang dirofakan dengan domah. Begitu ya. Kemudian ta'ala kalimat i'tirodiyah. Wawunya atop yarodho. Nah, ini yarodho adalah fi'il mudhari. Ya. Fi'il mudhari. Karena wawunya atop, maka dia sebagai ma'tuf. Ma'tuf alaihnya adalah yuhibbu. Ya. Kemudian hu-nya domir muttasil sebagai hu-nya dengan fa'ilnya huwa. Hu-nya domir muttasil sebagai maf'ul bih. Nah, begitu ya. Jadi kalau kita baca dari sini, nah dari sini 5 yuhibbuhullahu ta'ala wa yardahu. Tadi linya huruf cer kan? Ma-nya isim mausul kan? Maka dari sini yuhibbuhullahu ta'ala wa yardahu ini adalah silah mausul. Silah mausul dari ma, begitu ya. Nah, terus gimana kalau diartikan Pak Agus Elhan? Masya Allah. Nah ini apa nih? Ciri ya. Nah, yang nanya lewat ya. Oke. Sekarang kita coba artikan. Jadi apa itu taufik? Nah kita sering nyebut ya. Sering nyebut. Hidayah itu ada 5. Iya kan? Hidayah itu ada 5. Pak Muhammad masih, Pak Hamid masih, Ustadz Azhari masih, Masya Allah. Kang Dendo. Ya, warna-warni sepertinya sudah tidak ada lagi nih. Sudah bangkit nih warna-warni, Masya Allah. Mencatat, subhanallah. Ustadz Azhari ya. Kang Akung masih. Nah, jadi hidayah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah hidayah fitriyah. Yang kedua adalah hidayah indrawi. Dan yang ketiga adalah hidayah akal. Yang keempat adalah hidayah Al-Quran. Dan yang kelima adalah hidayah taufik. Nah ini. Jadi taufik ini adalah hidayah yang kelima. Ustadz Rahman masih. Kang Akung hadir. Nah itu. Nah sekarang apa itu taufik? Gitu. Ya. Huwa taufik adalah an yakuna fi'lul abdi. Nah, tadi isim kananya adalah fi'lu. Maka kita artikan isim kananya dulu ya. Jadi perilaku seorang hamba. Nah, begitu kan? Perilaku seorang hamba muafikon
adalah selaras. Selaras itu apa nih Kang Akung? Bu Wiwin mana Bu Wiwin? Masya Allah, kok nggak kelihatan. Muna di akhirat juga nggak kelihatan. Ini Masya Allah. Pak Haji masih nggak nih Pak Haji Mamat nih? Masya Allah. Ya, jadi perilaku seorang hamba adalah muafikon, sesuai atau selaras. Mbak Muani sama ya, selaras sesuai siap. Jadi selaras sesuai 5 terhadap apa yang yuhibbuhullahu ta'ala. Allah mencintainya. Wa yardohu, dan Allah meridoinya. Pak Haji Mahmud, masih Pak Ustadz. Pak Hadi Waluyo, sejalan boleh. Gitu. Jadi taufik itu adalah perilaku seorang hamba adalah selaras. Sama sesuai dengan apa yang Allah cintainya dan apa yang Allah ridhoinya. Jadi kalau kita melakukan sesuatu, yang sesuatu itu sejalan atau selaras dengan yang Allah cintai, bukan yang Allah murkai dan Allah ridhoi, berarti kita melakukan sesuatu dengan taufiknya. Pak Muhammad Furqon, selaras apa yang diucapkan dengan perbuatan. Siap. Tidak munafik ya Pak Muhammad Furqon ya. Nah begitu. Jadi dia selaras gitu. Apa yang Allah sukai, cintai, dan apa yang Allah ridhoi, perilakunya ada di situ. Itulah orang yang mendapatkan taufik. Bahasa kitanya adalah pertolongan. Taufik itu bentuk masdar dari waffaqo yuwaffiku taufikun. Bentuk masdar dari Majid 1 bab yang pertama, fa'ala yufa'ilu taf'ilun, waffaqo yuwaffiku taufikun. Nah, Pak Muhammad Furqon, betul. Ya, itu ya. Gitu kira-kira. Rumah Kitab, assalamualaikum. Bagaimana menghilangkan marah Yai? Waduh, Masya Allah. Orang yang sudah bisa qanaah, orang yang sudah bisa menerima ketetapan Allah, tidak akan marah hidupnya. Neneng Sarah, hidayah ada 5. Betul, Neng. Ya, jadi hidayah fitriyah, hidayah indrawi, hidayah akal, hidayah Al-Quran, dan hidayah taufik. Yang paling mahal adalah hidayah taufik. Makanya banyak orang bisa baca Quran, tapi tidak diberi pertolongan oleh Allah untuk berperilaku yang Allah cintai dan yang Allah ridhoi. Itu taufik. Jadi bentuk pertolongan Allah kepada seorang hamba, sehingga seorang hamba itu berperilaku serasi, sesuai, selaras dengan apa yang Allah sukai dan yang Allah ridhoi. Itu jelas Pak? Nah begitu ya. Jadi jihad tanpa dengan taufik tidak digolongkan jihad. Nah, makanya dulu waktu zaman Rasulullah, para sahabat itu bisa berteriak jihad. Kenapa? Atiullah wa atiur Rasul. Jelas para sahabat membela ridhonya Allah dan membela yang dicintai oleh Allah. Nah, gitu kan? Tapi kalau kita berjihad dengan seseorang, nah itu. Seseorang itu bisa dari hawa nafsunya. Beda dengan Rasulullah. Kalau Rasulullah adalah dari wahyu. Makanya ketika kita mau berjihad, lihat siapa pemimpinnya. Begitu kan ya? Apakah dia taat Allah dan Rasulnya? Nah begitu. Kalau dia taat Allah dan Rasulnya, sama
berarti kita digolongkan dengan jihad. Kenapa? Yang kita bela betul-betul Al-Quran dan hadis. Nah, begitu kan? Makanya di situ kita harus hati-hati. Nah, begitu. Time is war. Nah, itu siap. Janabah hati ya Tem ya. Masya Allah. Nah, itu. Mudah-mudahan ini menjadikan referensi buat kita ya. Jadi kita harus masuk kategori jihad ketika perilaku kita adalah perilaku yang kita lakukan adalah perilaku yang membuat Allah mencintai dan membuat Allah memberikan ridhonya. Maka kita termasuk jihad. Teh Mimin, aduh susah bacanya nih Teh. Begitulah Teh ya. Jadi kalau pemimpin kita betul-betul melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah kita masuk kategori jihad. Ya begitu ya. Oke. Mungkin ini saja hari ini ya Kang Dendo ya. Mudah-mudahan saya diberikan kesempatan bisa live gitu. Karena itu tadi saya sekarang punya jemputan. Jadi anak saya sekarang diantar jemput nih Kang Dendo. Jadi kadang-kadang macet begitu kan ya. Waduh ini nggak bisa live begitu. Doakan mudah-mudahan tetap ya bisa live begitu ya insya Allah. Itu saja hari ini, mudah-mudahan manfaat, tetap semangat ya Pak Supri. Abah Uci hari ini nggak hadir ya. Bu Wiwin juga hari ini nggak hadir. Teh Mimin mudah-mudahan sehat selalu Teh, tetap berjuang Teh. Ustaz Azari, jihad nafsu itu hakikatnya, waduh kelewat nih Ustaz. Abah Oji hadir, Masya Allah. Neneng Sarah, amin. Rumah kita, aduh kelewat. Teh Mimin, wah butuh, aduh kelewat Teh. Kang Ubed terima kasih, Abah Oji hadir. Ya, jadi bagaimana cara mujahadah sampai kepada kana ya, yang tadi ya. Ya, pertama kita benahi diri kita, Pak. Cocokkan diri kita, karena Allah itu punya cermin. Nah, itu yang harus kita pahami. Ada di Fathur Rabbani ya. Fathur Rabbani halaman tadi yang 125, Allah itu ada cermin. Jadi, ketika kita tidak tahu kedudukan kita seperti apa, bercerminlah kepada cerminnya Allah. Nah, itu tadi di halaman 125 ya. Cuman saya belum selesai membacakannya. Ya begitu. Sila berkarya. Teh Mimin butuh supir yai. Saya mau. Masya Allah. Nah itu Teh kalau ada supir kan belum siap. Kecuali Pak Haji Mamat. Jadi Pak Haji ya tanggal 6 ya Pak Haji ya. Masya Allah. Kebetulan hari ini kayaknya Munadi Akhirat tidak hadir nih. Tapi kemarin sudah ngobrol-ngobrol sih untuk acara tanggal 6. Ya. Jadi beliau siap untuk konsumsi, ya. Tinggal yang lainnya. Rencana akan bikin bala-bala Pak Haji. Jadi pasukan dari saya, ibu-ibunya itu mau mempersiapkan gitu untuk nasi bungkusnya, nasi kotaknya bukan nasi bungkus, itu insya Allah Munadi Akhirah itu menyiapkannya. Tinggal yang lainnya, begitu Pak Haji. Neneng Sarah pamit, monggo. Ya mudah-mudahan Allah berikan keberkahan ya. Oke, jadi Pak Hadi Waluyo nanti siap untuk bisa makan bala-bala. Jadi insya Allah kita bantu semuanya. Masya Allah. Nah begitu Pak Haji, insya Allah di jamaah At-Taubah siap untuk tenaganya insya Allah. Mbak Eti Surya, alhamdulillah hadir, syukran ilmunya Pak ya, Pak Ustadz ya. Pak Hadi Waluyo juga alhamdulillah, Mbak Ani terima kasih ilmunya Yai. Pak Iwan Nuhun Pak Yai, semoga besok bisa live lagi. Insya Allah saya usahakan ya Pak ya. Ya. Pak Ahmad Rifai, amin, syukron Yaiku, alhamdulillah. Besok kajiannya insya Allah tafsir Jalalain ya. Bu Mesaro Anaja juga hadir, alhamdulillah. Kalau kita ngajar ngaji termasuk jihad, bukan jihad. Jihad Bu Mai. Kenapa? Itu menegakkan kalam Allah.
dan berada dalam ridhonya Allah. Itu kan tadi taufik itu perilaku seorang hamba. Ingat itu, perilaku seorang hamba yang dicintai oleh Allah dan ridhonya Allah menanti. Kang Ronidas juga hadir, alhamdulillah. Gimana Kang Ronidas, sehat? Masya Allah. Kang Ronidas tanggal 6 tuh ada ngaji offline, ayo monggo kumpul ya, tanggal 6 Ba'da asar. Mbak ini amin ya Allah, ayo Mbak ini mau hadir, Pak Supri mau hadir Pak. Abah Oji, Masya Allah. Pak Muhammad Denny, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya Pak ya. Jadi kita insya Allah Bu Mai masuk kategori jihad ya. Karena yang kita lakukan adalah ridha Allah. Kayak Teh Mimin, subhanallah, beliau ini luar biasa semangatnya ya. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan. Insya Allah siapa yang peduli dengan agamanya Allah, Allah akan tolong. Yakin itu. Intan surullah yansurkum. Jika kalian menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kalian. Ingat itu. Ya. Pak Muhammad, alhamdulillah, terima kasih Ustadku. Masya Allah. Mbak Sila, berkarya, amin. Gitu. Ya, seperti ketika seseorang, ada dua ya. Ada dua. Nabi Isa itu bertemu dengan iblis. Boleh buka Fathur Rabbani. Bonus-bonus ya. Siap. Itu di halaman 124-nya kalau nggak salah. Nah, masih bertahan ya, bentar lagi. 124 kalau nggak salah. Di situ ada dialog Nabi Isa dengan iblis. 125 ya. Bentar nih. Waduh, mana ya? Saya lupa ini halamannya. Aduh lupa. Insya Allah nanti besok kita bahas ya. Jadi saya lupa halamannya, nanti saya bahas. Jadi ada dialog Nabi Isa dengan iblis. Nah, insya Allah kita bahas besok ya, karena ini waktunya sudah jam 9:18 dan saya ada offline. Jadi insya Allah kita lanjut besok ya. Insya Allah ada Fathur Rabbani besok, insya Allah saya tadi. Halaman 122 Ustadz Azhari sudah ketemu ya. Nanti kita perjelas ya. Oke. Kita tutup dengan doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita ketemu lagi besok. Ya, dengan pembahasan tafsir Jalalain dan insya Allah ada Fathur Rabbani ya. Kita tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemburu warisan Nabi, Masya Allah, amin, syukron kathirun ya. Masya Allah, tolong doanya, siap ya. Mbak Erlina amin, Mbak Eni hatur nuhun, Mbak Erlina waalaikumsalam, Pak Haji Dede amin, Allahumma amin. Masya Allah, sehat terus Pak Haji ya. Kang Abdul Papua juga ternyata hadir beliau, Masya Allah. Mas Endan juga hadir ya. Mbak Eni terima kasih, Mbak Eti Surya 71, Mbak Erlina Siti jazakallah ahsanul jaza. Ustadz Nur Rahman, Pak Haji Muhammad siap. Pak Jimmy Palu siap, time is berkobil tuh. Pak Hadi Waluyo terima kasih. Oke, siap ya. Pak Muhammad Deni yai asli timana. Aduh. Saya kalau nyebutin takutnya saya kena pelanggaran. Kemarin saya kena pelanggaran itu kemarin. saya ngupload ada yang salah kali ya. Itu saya nggak sengaja. Tadinya saya mengikuti ada saran, terus saya ternyata kena pelanggaran. Mangga Ustaz Azhari. Jadi gitu ya Pak Muhammad Deni ya, insya Allah. Pak Muhammad Deni tinggal itu aja.
ada admin di atas, dibuka bio saya, nanti bisa komunikasi di situ ya, insya Allah. Cukup hari ini kita tutup. Tadi udah ya. Saya tutup ya. Insya Allah kita ketemu lagi besok. Pak Hadi tetap semangat, Pak Supri, Pak Abah Oji juga ya. Kemudian Asyap, Pak Munif Sidoarjo ya. Kemudian Pak Ahmad Rifai ya, tetap semangat ya. Kemudian Pak Mahmud Al-Banjari gitu kan. Pak Sabarsa juga tetap semangat ya Mas ya. Pak Bahrudin tetap semangat Pak Bahrudin ya. Selalu semangat. Azhar Abdullah juga demikian ya. Oh, itu tanggaan, Kang Denny, Masya Allah, Kuningan Jabar, Masya Allah, masih satu kawedanan. Nah begitu, Kang Denny, mudah-mudahan Kang Denny tetap semangat. Oke, saya tutup dulu ya. Yang belum kesapa, mudah-mudahan besok bisa tersapa. Saya bilang, Pak Mumu, Assalamualaikum Ustaz, Wilujeng Sumping. Siap Pak, mudah-mudahan Bapak bisa ikut besok ya.